Alhamdulillah ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Memaknai musibah menurut penggunaan kata di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Terkhusus di dalam Al-Quran, kata musibah itu sendiri disebut sebanyak 10 kali. Di dalam bahasa Arab, kata musibah itu berasal dari kata al-soba, yang berarti ketetapan atau tepat sasaran. Dan arti itu pun di dalam makna musibah itu terkandung di dalam 2 ayat di antara 10 ayat yang menyebut kata musibah. Yang hal itu menyadarkan kita bahwa yang namanya musibah itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak salah dalam menetapkan hal itu. Itu tergambar seperti di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11 dan Al-Hadid ayat 22. Sana disebutkan bahwa musibah itu terjadinya menurut atau berdasarkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian musibah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz, yang berarti bahwasanya benar bahwa musibah adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian arti musibah di dalam 8 ayat yang lainnya lebih menunjukkan kepada hal-hal yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh manusia yang menimpa kepada dirinya. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, kemudian di dalam Asy-Syura ayat 30, At-Taubah ayat 50, Al-Qasas ayat 47, Ali Imran 165, An-Nisa 62, kemudian An-Nisa 72, Al-Maidah 106, semuanya menunjukkan bahwa arti musibah itu adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Hal itu menggambarkan bahwa untuk kita dalam menyikapi atau memaknai arti dari sebuah musibah, apalagi kalau kita lihat dalam pemaknaan arti kata musibah tersebut, bahwa musibah adalah malapetaka, bencana, ataupun mungkin itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua sebagai tazkirah, supaya menjadi nasihat bagi diri kita semua ketika tertimpa suatu hal yang tidak menyenangkan diri kita. Itu semuanya adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguji keimanan kita tentang rukun iman yang keenam, yaitu kita menerima, beriman kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai orang yang beriman harus bijak dalam menyikapi hal apapun yang terjadi ke dalam diri kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas kita berikhtiar, selepas kita berusaha semaksimal mungkin, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, itulah sikap yang harus diperlukan, yang harus ada di setiap orang Islam dalam menyikapi segala macam musibah yang ia hadapi. Musibah yang dalam artian tadi, musibah adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh diri kita, oleh manusia. Walaupun tidak seluruhnya musibah itu berarti sesuatu atau hal yang tidak baik atau tidak disenangi oleh kita. Bahkan musibah yang terbesar itu adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak bisa menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah musibah terbesar bagi manusia, bagi orang mukmin
bagi orang yang muslim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bijak, sadar ketika tertimpa hal apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah dari apapun itu yang menimpa kepada diri kita. Bahkan kita sebagai seorang muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu di dalam setiap urusannya pasti ia akan mendapatkan kebaikan. Ketika ia tertimpa sebuah hal yang tidak ia senangi, maka ia bersabar, maka ia akan mendapatkan pahala dari itu. Dan begitu pun sebaliknya, ketika dia mendapatkan hal yang disenangi, maka ia bersyukur, dan di situ pun dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, apapun yang kita alami dan hadapi, apa yang menimpa diri kita dari takdir Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruhnya menjadi kebaikan. Hayatuna kulluha ibadah. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelaksanaan saum kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, karena mungkin saja tahun depan kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami atau menikmati limpahan pahala di bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.